Halo, senang sekali kita boleh bertemu kembali di Belajar Alkitab Bersama di channel Alkitab Buku Pengetahuan Surga. Kita kemarin sudah belajar tentang keselamatan, di mana Allah yang penuh kasih menerima kita ketika kita mau mengakui Yesus sebagai sahabat, Yesus sebagai juru selamat, dan Yesus sebagai penebus saudara dan saya. Di saat yang indah ini, kita akan lebih memperdalam tentang pengakuan dan pengampunan. Hizkia ketika Asyur menyerang kerajaannya, dan Raja Asyur melecehkan kebesaran Allah, maka Hizkia merendahkan hati di hadapan Allah. Hizkia mengatakan, "Ya Allah yang maha baik." Dia mau merendahkan hati, mengakui Allah sebagai Khalik Pencipta, mengakui Allah sebagai pemilik kehidupan. Dan demikian juga strategi yang dibuat oleh Raja Daud ketika dia ingin mendapatkan wanita yang dia sukai ketika dia berada di soto rumahnya. Ketika dia melihat ada seorang yang mandi, lalu dia panggil, dia undang wanita itu ke istananya. Tidak cukup di situ, dia gauli, dan tidak lama kemudian ada kabar yang menyampaikan bahwa wanita itu hamil. Strateginya adalah dia mengatur strategi untuk Uria, suami dari wanita ini, berada di barisan paling depan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan ketahuan apa yang telah diperbuatnya terhadap istri Uria. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang orang lain tidak ketahui, rahasia kita tersimpan dengan rapi. Tapi ingat, Allah yang menyatakan, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Perlu saudara dan saya mengakui dan minta pengampunan kepada Khalik alam semesta, supaya kita tidak sia-sia mempelajari Alkitab sebagai firman Allah, tidak sia-sia mengenal karakter Allah yaitu kasih, tidak sia-sia belajar tentang asal mula kejahatan, tidak sia-sia kita memperdalam firman Tuhan tentang nubuatan Mesias, tidak sia-sia kita memperdalam keilahian Yesus, dan kita tidak sia-sia mempelajari keselamatan. Untuk itu, di hari yang ketujuh ini, di pertemuan ini, kita akan lebih dalam mengetahui pengetahuan surga tentang pengakuan dan pengampunan. Bersama saya, Walcott Silalahi, guru bahasa Indonesia. Oh ya, soal
subscribe, like, share bagi sobat muda, bagi saudara-saudaraku. Bukan itu yang paling penting yang saya minta. Yang paling penting saya minta adalah Anda menonton, Anda membuka Alkitab Anda, dan Anda memperoleh pengakuan dan pengampunan surga untuk kita lebih dekat kepada Bapa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, kami ini manusia berdosa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih memiliki Bapa yang mau menerima kami sebagaimana kami ada. Kami akan mendalami firman-Mu ya Bapa. Naungi kami dengan kasih-Mu. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, agar setiap ayat demi ayat dan setiap suara yang kami dengar boleh menyadarkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Yesus Kristus yang mati di Kalvari untuk menerima kami sebagaimana kami ada. Ampunkan Tuhan dosa pelanggaran kami, kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada e-recorder yang mau membagikan aplikasi video ini kepada semua orang. Kita akan memperdalam. Tadi saya sudah singgung tentang Raja Daud di bagian terakhir. Ketika Raja Daud awal mula Mazmur 32 ini dibuat, ini merupakan pengakuannya yang gilang gemilang. Ketika dia mendengar anak hasil hubungan gelapnya itu sakit. Saudaraku, kalau kita baca di buku 2 Samuel atau 1 Samuel tentang kisahnya ini, di 2 Samuel, dia mengurung diri selama 1 minggu atau selama 7 hari. Kenapa? Karena anaknya itu sakit. Dan luar biasanya ketika para pesuruhnya datang menyampaikan kabar bahwa anak itu sudah mati, dia keluar dari kamar, dia ganti kain kabungnya, dia gunakan kembali jubah kebesarannya sebagai raja, dan dia meminta makan. Apa sukacita Daud? Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kejujuran kita di hadapan Allah pencipta langit dan bumi membuka satu gerbang, membuka satu sukacita bagi masing-masing kita untuk mengenal Bapa lebih dalam. Sebagaimana Daud bersukacita oleh karena diampuni dosanya, oleh karena dia mau mengakui perbuatannya, maka tidak salah. Boleh jadi ada di antara kita yang memilih selingkuh tipis-tipis. Boleh jadi ada yang sudah membunuh karakter orang lain lewat perkataan kita, sehingga dia memilih benci kita. Atau boleh jadi kita sahabat di mana penjahat di sebelah kanan Yesus, yang sudah lama mendengar Yesus, tapi hari itulah dia bisa bertemu dengan Yesus. Detik-detik kematiannya dia boleh bertemu dengan Yesus. Dan di saat itu Yesus mengatakan, hari ini engkau bersamaku. Saudaraku, kita tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kenapa kita harus mengakui kesalahan kita? Imamat 5 ayat 5, Bilangan 5 ayat 7. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu.
Bilangan 5 ayat 7. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Dosa, pelanggaran yang tersembunyi. Terkadang Allah gunakan, Allah tegur kita lewat sakit. Baik kita yang sakit, istri atau anak. Ya. Tapi itu tujuannya untuk menegur supaya kita mau mengakui kesalahan yang kita buat di hadapannya. Mengakui, saudara-saudara, mengakui. Apakah Allah bersedia mengampuni? Apakah Allah menutup telinga? Apakah Allah menutup mata? Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudaraku, apakah Allah bersedia mengampuni? Allah kita mengampuni. Allah kita memaafkan. Allah kita bahkan membuang pelanggaran itu ke dalam tubir laut. Ya, ke dalam tubir laut. Janjinya ya dan pasti. Boleh jadi kita sering menyakiti hati orang tua kita. Bahkan kita sulit mengampuni atau memaafkan kesalahan apa yang pernah diperbuat oleh orang tua kita. Tapi Yesus tidak seperti itu. Allah kita mau menerima kita sebagaimana kita ada. Ya, terkadang seperti ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Setan tidak mau dibuka rahasianya. Karena pelanggaran-pelanggaran itu setan sengaja kita tumpuk supaya kita mendapat tempat seperti dia. Kita lanjutkan. Apakah Allah mengingat dosa dan pelanggaran kita? Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, inilah Allah kita. Inilah Yesus yang kita sembah, tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Yang selalu mengingat kesalahan kita adalah pribadi kita. Setan mengingatkan. Ketika kita berdoa, ya Bapa ampuni dosaku, langsung ada suara bisikan dari sebelah kiri. Lupung doa itu tidak akan didengar. Doa itu akan dijawab. Tapi Ibrani 8 ayat 12 mengatakan apa? Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Luar biasa, saudara-saudaraku. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadar, bertobat. Tidak ada seseorang yang sadar, tidak ada seseorang yang bertobat kalau dia tidak sadar diri. Tidak ada seseorang yang mau katakan, saya sudah bertobat kalau dia tidak mau meninggalkan manusia lamanya. Sama seperti perokok. Dikatakan, orang yang merokok mati, orang yang tidak merokok mati. Lebih baik merokok sampai mati. Sudah tahu kalau merokok akan mempercepat kematian, tapi dia masih gunakan itu. Dosa, yaitu apa? Dosa apa? Kesehatan. Kita melanggar kesehatan. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu,
seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah walkot kepada Allah, sebab Allah telah menebus engkau. Luar biasa. Saudaraku, ketika kita memilih di jalan yang menurut kita itulah paling nyaman, padahal kita akan mengalami kematian kekal. Kita akan terus bergumul dengan dosa kita. Untuk itu apa solusinya? Merendahkan hati di hadapan Allah. Apa solusinya? Merendahkan hati, merendahkan diri, mau mengakui segala perbuatan kita di hadapannya. Itu yang diminta. Satu Yohanes 1:9. Ayat ini merupakan menjadi ayat kesukaan bagi saya. Kenapa? Karena sementara saya kepala asrama, ada anak-anak mengatakan, Pak, saya tidak mau gereja lagi. Kenapa kita tidak mau gereja? Saya terlalu berdosa. Saya kemarin baru marah sama mama. Bukan itu solusi terbaiknya. Saya katakan, 1 Yohanes 1:9 janji Allah bagi kita. Apa bunyinya? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada banyak iklan sabun cuci pakaian. Ada yang mengatakan berani kotor itu baik. Ada yang mengatakan membersihkan noda sampai ke dalam-dalam. Itu udah direndam. Allah tidak minta supaya kita direndam dulu. Tidak, saudara-saudara. Mengakui. Seperti halnya Daud menutup diri, menggantikan jubah kebesarannya, kerajaannya, digantikan dengan jubah duka, jubah kabung. Selama 7 hari dia berdoa, berpuasa, menceritakan semua perbuatannya di hadapan Allah. Maka tidak salah yang dikatakan oleh Yesus, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, boleh jadi kita mengatakan, untuk apa saya gereja? Untuk apa saya baca firman Tuhan? Untuk apa saya dengar itu pekabaran? Tapi ketika Allah mengetuk pintu hati saudara dan saya, yang batu keras itu perlahan-lahan Tuhan curahkan air kehidupan. Menetes, menetes, menetes. Hati yang keras itu hancur. Hati yang keras itu berubah jadi lembut. Tapi itu tidak akan pernah berubah kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, ampuni aku ya Bapa. Ya. Apakah ada batas pengampunan Allah? Apakah ada batas pengampunan? Mari kita baca dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ada satu tulisan, ada satu tulisan yang bunyinya begini. 1
satu statement. Semakin besar dosamu, semakin besar kasih karunia Allah untuk mengampunimu. Sekali lagi, semakin besar dosamu, semakin besar kasih karunia Allah untuk mengampunimu. Berarti ayat ini tidak sia-sia, saudara-saudara. Dia mengasihani kita. Dia sangat mencintai kita. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena kita merupakan gambar Allah. Kita serupa dengan gambaran Allah. Pelajaran beberapa hari lalu menyinggung itu. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Lebih baik kita bercerita kepada Allah daripada kita bercerita kepada sesama manusia berdosa. Sekali lagi, lebih baik kita bercerita kepada Allah karena Allah tahu rahasia kehidupan kita, daripada kita bercerita kepada sahabat karib kita yang sama-sama berdosa dengan kita. Ada untungnya, ya cepat plong, tapi tidak lama kemudian dia akan menambah. Kita bercerita hanya sampai di C, tapi dia bercerita sampai di F, di G, di H, di I. Teman yang satu bercerita lagi sampai di L. Teman yang satu lagi bercerita sampai di Z. Dan akhirnya kita yang stres. Kenapa? Menyesal saya bercerita kepada Anda. Allah tidak seperti itu. Allah kita tidak membiarkan kita. Sama seperti gambar. Kalau kita pernah melihat satu lukisan. Ketika seseorang bertelut berdoa. Lalu ada dari belakang yang memegang dia. Itulah Allah kita. Itulah Yesus kita. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah Yesus penebus kesalahan kita. Tapi jangan kembali ke manusia lama kita. Kalau kita sudah bertobat, maka hidup baru dalam Tuhan. Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Penekanannya di sini. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Kita ganti, mereka itu ganti dengan saya. Bapa tidak meninggalkan Walcott. Ikuti saudara-saudara. Ganti kata mereka di situ, ganti dengan nama pribadimu, panggilanmu. Ya. Tapi ingat, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Maaf, saya hanya pelayan awam seperti saudara. Saya bukanlah pendeta. Saya juga bukanlah ahli perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bukanlah ahli filsafat teologia. Bukan. Saya orang biasa seperti saudara yang merasakan berkat Tuhan lewat pengampunan, lewat panggilannya kepada saya. Untuk itu saya bagikan firman ini kepada saudara. Karena kalau kita lihat survei sekarang ini, berapa banyak orang yang baca Alkitab setiap hari? Saudara-saudaraku, membaca Alkitab 10 menit, bosan saudara-saudara. Kenapa sampai seperti itu? Karena setan tidak mau dibuka rahasianya. Tapi kalau kita duduk nonton televisi, dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 00 atau pukul 3 dini hari, mata kita sanggup. Kenapa? Karena setan senang kita melupakan Halik pencipta kita. Jangan keraskan hatimu, saudara-saudara.
jangan keraskan. Mari kita kembali kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang mengampuni, pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Dan berlimpah kasih setianya bagi saudara dan saya. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Allah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jangan keraskan hatimu. Selagi Roh Kudus mengatakan, Walkot, apa yang kau buat itu salah, maka masuk kamar. Akui. Ya, akui saudaraku. Seperti apa gambaran pengampunan Allah? Jika kita baca Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Jika kita baca Mazmur 103 ayat 3. Bukan jika kita baca, mari kita baca. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Seperti apa gambaran pengampunan Allah? Yang pertama, Allah menyembuhkan kita dari segala penyakit dosa kita. Allah menebus kita dari lubang kematian. Allah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Bahkan Dia memuaskan segala keinginan kita dengan kebaikan. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Sehingga kita merasakan muda seperti burung raja wali. Kita menikmati masa muda menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kalau saya tanya kepada saudara, pernah saudara, kenapa dalam Alkitab selalu bukan mengilustrasikan burung perkutut kah? Kenapa kalau bukan burung merpati, burung raja wali? Ya, silakan Anda cari. Tapi yang pasti burung raja wali akan terbang tinggi, dia akan belajar terbang tinggi ketika induknya memberikan pelatihan berulang kali saat sayapnya bertumbuh. Ya. Gambaran kasih Allah, pengampunan Allah luar biasa. Bagaimana dengan ini 3 terakhir? Bagaimana dengan sesama kita dalam mengampuni? Efesus 4 ayat 32. Jadi ukuran pengampunan itu begini saudara. Jangan kita meminta pengampunan kepada Allah, tetapi begitu orang yang menyakiti hati kita, kita bertemu dengan kita langsung meludah, langsung mengatakan, sudah bertemu lagi dengan orang ini. Jangan saudara, karena itu bukanlah tipe anak Allah. Tipe Yesus adalah Tuhan, ampuni mereka. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allah Yesus kita mengampuni saudara. Maka kita pun harus demikian. Kita dikatakan apa? Dalam Efesus 4:32, Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat Efesus. Di Efesus 4:32, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Hadapi semua dengan senyum saudara-saudara. Hadapi semua dengan lapang dada. Karena perkara hidup ini bukanlah perkara yang ringan. Bukan perkara kita.
perkara Allah. Apa janji Allah kepada Hizkia? Karena dia, lihat, sebentar lagi dia akan mati. Itu bicara tentang Raja Asyur. Ketika Hizkia sakit, dia katakan, dia ceritakan semua kebaikannya di hadapan Allah. Maka Allah memberikan garansi kepadanya 15 tahun. Saudaraku, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Maka orang yang telah menyakiti hati kita, katakan, Tuhan ampuni dia. Tuhan izinkan saya supaya saya tidak dendam padanya. Saya maafkan dia. Karena kalau soal mengampuni itu tugas Allah. Tapi memaafkan tugas kita. Ya. Jangan dendam saudara-saudara. Karena dendam itu membawa kita jauh dari Allah. Apa ciri orang Kristen? Ampuni kesalahannya. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Ini hal pengampunan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika jemaat Korintus tahu bahwa Rasul Paulus dipenjara. Jemaat di Korintus bersitegang. Ya. Apa saran Rasul Paulus? Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Pertengkaran antara suami dan istri, atau sebaliknya istri dan suami, atau anak dengan orang tua dengan anak, itu bukan satu penyelesaian yang bagus. Yang bagusnya adalah saling memaafkan. Apalagi kalau dengan jemaat di gereja. Wah, kita baru bernyanyi tapi terjadi pertengkaran. Kita baru mendengar firman Tuhan tentang pengampunan, terjadi pertengkaran. Strategi setan untuk merusak suasana kekerabatan, kekeluargaan yang ada kita tumbuhkan dalam jemaat. Setan paling tidak suka jika ada persatuan dan kesatuan di jemaat. Setan senang kalau ada pertengkaran. Setan senang kalau ada kekacauan. Ya. Untuk saudara-saudaraku yang aktif di gereja, mari kita jangan jadi buah bibir yang negatif. Mari kita menjadi buah bibir yang positif. Karena ciri-ciri orang Kristen adalah mau menjadi sahabat semua orang, memaafkan semua orang, bukan menyakiti hati semua orang. Karena Yesus melakukan kasih waktu dia di dunia ini. Kesimpulan. Keinginan satu-satunya hanyalah pengampunan dan kedamaian. Permohonan satu-satunya adalah pengasihan Allah dan Ia diberkati. Ketika kita mengatakan, saya kan baru membunuh orang. Saya kan baru mencuri uang. Yang Allah minta, tinggalkan itu. Jika kita mampu untuk mengembalikan uang itu, kembalikan. Kalaupun tidak, kembalikanlah dengan kebaikan. Kita boleh jadi seperti pemungut cukai yang menyesal. Boleh jadi kita memilih sebagai pemungut cukai yang mau bertobat. Dan tujuan utama setan adalah menyesatkan manusia supaya jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan ini tujuan kita. Karena tujuan Allah yang maha tinggi adalah mengasihi saudara dan saya. Percayakah saudara? Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengampun, maha pengampun. Percayakah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih?
Percayakah saudara bahwa Allah kita memberikan begitu besar keselamatan bagi mereka yang mau meninggalkan manusia lamanya? Saudaraku, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pegang tanganmu dan katakan, Bapa, aku manusia berdosa. Bapa, ampuni aku sebagaimana aku ada. Bapa, terima aku dan ubahkan pribadiku. Jika ini yang menjadi pergumulan kita bersama, maka Allah kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Allah kita akan membuka telinga, mendekap kita, dan mengatakan, aku mengasihimu anakku. Amin, saudara. Biarlah kasih karunia Allah boleh kita rasakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tinggalkan manusia lama kita, karena Allah menginginkan, Allah dengan segala kerendahan hati meminta saudara dan saya meninggalkan manusia lama dan kita hidup baru dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.